secara lebih komprehensif Bapak Ibu ya. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, saya dari Ciamis Bapak Ibu, dari Jawa Barat. Sehari-hari sebagai pengawas sekolah jenjang SMP Bapak Ibu ya. Itu sebagai pengenalan singkat saja. Baik Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Rizky bahwa di modul 1.1 ini menjadi fondasi dasar di pendidikan guru penggerak ini untuk menjadi muara setiap kegiatan pendalaman materi di setiap modul selanjutnya Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu pemahaman di modul 1.1 ini bisa dikatakan masih banyak hal-hal yang dipertanyakan, dalam arti dipertanyakan itu apa ya, maksudnya begini. Silakan ya, silakan Bapak Ibu. Dipertanyakan dalam arti masih banyak hal yang pertanyaannya masih bingung, masih belum benar-benar diterima secara penuh. Nah, nanti ke depannya dalam tanda kutip akan ada sedikit kesulitan memahami kefilosofinya gitu. Maka di sini kita berharap di elaborasi pemahaman ini kita benar-benar bisa memahami apa yang menjadi filosofi dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro ya, yang menjadi landasan berpijak pendidikan kita saat ini. Tadi saya menyimak juga ada pertanyaan, kenapa baru sekarang gitu ya? Kenapa baru saat ini kita gunakan pemikiran Ki Hajar Dewantoro ini untuk menjadi landasan dalam pendidikan kita? Ya sebenarnya sih sudah sejak lama juga sudah digunakan, tapi mungkin saat ini kita akan menggali kembali dan seperti tadi disampaikan oleh Pak Rizky, ini akan selalu evergreen gitu ya, akan selalu bisa digunakan dalam setiap saat gitu ya. Nah mudah-mudahan kelanjutan yang akan saya bahas ini tidak jadi mengalihkan perhatian, tidak jadi pemahamannya jadi nggak nyambung, tapi nyambung Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, tadi sudah kita sampai kepada dasar yang kedua pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro itu adalah belajar budi pekerti oleh permainan. Ini Ki Hajar Dewantoro ingin mengsadarkan kepada kita semua bahwa dalam pendidikan kita ya budi pekerti ini harus tumbuh dan berkembang. Nah, dalam permainan congklak dan juga bakso sudah dibahas, ini ada hal yang bisa kita kembangkan dari si budi pekerti dan norma-norma yang seharusnya kita hormati dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita lanjut aja ke hal yang belum dibahas ya Bapak Ibu. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantoro itu mengatakan bahwa pendidikan itu harus berpihak kepada anak. Apa artinya? Nah, inilah yang hari ini kita sering sebut dengan student center Bapak Ibu. Ada juga pertanyaan di LMS ya. Apakah bisa lupa? Saya sambil buka LMS supaya saya bisa lebih melihat detail pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu semua. Hanya sayangnya di sini tidak ditampilkan ini pertanyaan dari siapa gitu. Cuman menarik gitu ya, ini menarik. Mengapa baru pada kurikulum merdeka ini digaungkan pelajaran berbasis pada murid? Apakah pada kurikulum sebelumnya guru mengajar tidak berbasis kepada murid? Lantas kepada siapa guru berbasis pada saat itu? Wah, ini menarik ya. Menarik dalam arti ya sebenarnya Bapak Ibu hal seperti ini sudah Bapak Ibu bisa refleksi masing-masing. Benarkah kita selama ini tidak berpusat pada murid? Pada siapa kita berpusat pendidikan sebelumnya? Ya, sebenarnya dari sejak awal pendidikan ini bergulir di bangsa di negara kita, ini sebenarnya ya orientasi utamanya adalah bagaimana menumbuh kembangkan murid yang walaupun saat itu mungkin tidak disebut sebagai berpusat pada murid itu, hanya caranya. Nah ini mungkin barangkali yang harus kita pahami, caranya selama ini kita seakan-akan murid harus sama dengan apa yang kita pahami, harus sama dengan diri kita. Nah berarti itu yang mungkin oleh saat itu kita pahami sebagai berpusat kepada diri kita gitu ya. Nah saat ini kita harus bisa bergeser itu. Nah maka Bapak Ibu, pendidikan yang berpihak kepada murid ini
Artinya Bapak Ibu harus bisa benar-benar menjadikan murid orientasi utama dalam pembelajaran yang kita berikan, Bapak Ibu. Ya. Artinya juga di sini kita harus bisa benar-benar apa yang menjadi kebutuhan belajar murid. Bukan lagi kita berharap murid seperti apa yang kita inginkan. Tidak lagi berharap murid seperti apa yang kita mau. Tapi sesungguhnya kita harus bisa memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan belajar murid. Nah, maka sampailah terucap oleh Ki Hajar Dewantoro dengan kata-kata berhamba pada sang anak. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Kalimat berhamba pada sang anak ini oke, saya ingin buka sebuah wacana gitu ya, artinya sebuah peristiwa yang memang pernah menjadi sesuatu yang perdebatan yang ya lumayan agak hangat gitu. Sampai ada yang mengatakan, wah berhamba pada anak itu kan berarti ini menyalah artikan kata menghamba gitu. Artinya menghamba itu kita hanya kepada Tuhan. Nah, ini yang harus kita pahami. Menghamba pada saat ini bukan berarti kita mendewakan anak ya. Tetapi kita benar-benar harus paham dulu apa yang melatar belakangi Ki Hajar Dewantoro ini sampai mengungkapkan harus berhamba kepada sang anak. Bapak Ibu sudah tahu kan historinya mengapa Ki Hajar Dewantoro sampai mengungkapkan menghamba pada sang anak? Ada yang pernah baca-baca atau mungkin dengar kenapa itu sampai terucap dari Ki Hajar Dewantoro untuk menunjukkan betapa pentingnya kita memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan anak. Belum? Oke, baik. Kalau belum, ya ceritanya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa buka di buku kuning namanya ya, tentang pendidikan pihak pada murid yang di sana kita bisa lihat di halaman berapa nih ya? Kurang jelas nih. Oke lah, saya perlihatkan secara jelas. Nah ini Bapak Ibu. Kita masuk sini aja. Artinya kita pemahaman ini jangan lagi dipahami dari segi konteks kata berhamba pada sang anak sehingga kita mengatakan oh anak itu berarti harus dituhankan, didewakan, itu enggak. Tetapi kita harus lihat dari latar belakang peristiwa sampai kalimat berhamba pada sang anak ini keluar dari Ki Hajar Dewantoro. Nah ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu baca atau mungkin saya akan sedikit bawakan dengan sebuah improvisasi ya. Nah, pemikiran tentang berhamba pada anak ini tercetus dari suatu penyesalan yang pernah dirasakan oleh Suwardi ketika itu. Saat itu, Suwardi Suryadiningrat yang kita kenal dengan Ki Hajar Dewantoro itu menghadapi setumpuk pekerjaan yang belum terselesaikan. Nah, sementara anaknya yang bernama Asti itu nangis tiada henti-hentinya. Nah, sehingga tangisan itu dirasakan oleh Ki Hajar Dewantoro sebagai sebuah hambatan yang mengganggu tugasnya. Lalu dengan serta-merta Ki Hajar Dewantoro itu melihat Asti keluar anak-anak, Bapak Ibu. Dan tanpa berpikir panjang, dibiarkan Asti kecil menangis di balik hempasan pintu rumah. Salju yang berjatuhan di jendela tiba-tiba menyadarkan kekalutan pikirannya. Nah, kenapa ada salju? Pada satu, Suwardi Suryadiningrat sedang di pengasingan di luar ya. Jadi ada salju gitu, bukan berarti di Indonesia ada salju ini. Nah, ketika Suwardi Suryadiningrat ini menoleh ke jendela, terlihat ada jatuhan-jatuhan salju. Dia baru sadar. Dia sadar gitu, ya, bahwa di luar itu ada anaknya Asti. Dia lari secepatnya, lalu dibukanya pintu, dan Asti sudah tampak biru Bapak Ibu, menggigil kedinginan. Suwardi menyesal, sangat menyesal. Sambil memeluk anaknya sedang tersengal-sengal berair mata, terucaplah kata kasih sepenuh hati, kowe bakal dak mulyake salawasni. Selamanya
engkau akan aku muliakan. Tuhan mendengar kata umatnya, apa yang dikatakan terjadi, terjadilah. Arti itu ternyata tidak dapat mengurusnya sendiri, Bapak Ibu. Hingga sekarang mati, ya udah nggak ada ya. Seluruh keluarganya berusaha untuk dapat memiliki keperluannya. Nah, pengalaman inilah yang menjadi salah satu teori dalam perguruan yang beliau kembangkan, dan kalimat berhamba pada anak itu latar belakang kejadian ini, Bapak Ibu. Nah, jadi di sini berhamba pada sang anak, mohon kita pahami bukan berhamba dalam konteks kita sebagai hamba. Kalau sebagai hamba kan berarti ada suatu zat yang harus kita hambai gitu ya. Bukan itu ya, Bapak Ibu. Jadi ini untuk menunjukkan betapa pentingnya kita memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan anak. Gitu Bapak Ibu. Jadi kepada anak itu ya kita perhatikan apa yang menjadi kebutuhan anak. Maka nanti dalam pengembangannya kita akan mengenal dengan istilah pembelajaran diferensiasi dan sebagainya, Bapak Ibu. Ya, oke, Bapak Ibu. Nah, sebagai gambaran atau sebagai bukti, atau mungkin ini bisa menjadi penggagas bagi Bapak Ibu ya, bisa menjadi sebuah bahan refleksi juga adalah Neng Asti, Bapak Ibu. Ini Nabi Asti yang tadi diceritakan di halaman sebelumnya. Ini yang menjadi apa ya sebutnya, menjadi apa ya, bukan penggagas atau bukan ya yang latar belakang gitu ya, yang latar belakangi kenapa sampai muncul kalimat berhamba pada sang anak gitu Bapak Ibu. Oke. Nah, berhamba pada sang anak ini artinya pendidikan yang berpihak berpusat pada murid, itu artinya Bapak Ibu. Jadi kita clear ya, tidak mempermasalahkan kata berhamba ini untuk sesuatu yang kita kaitkan dalam posisi makhluk Tuhan gitu ya, gitu Bapak Ibu. Oke, sampai di sini Bapak Ibu diskusikan. Mangga, Ibu Emma dari tadi sudah raise hand. Ada yang mau diungkapkan, Ibu Emma Yanti? Iya Pak. Maaf, Bu. Ada yang mau ditanyakan Pak? Ya, boleh. Mangga, silakan. Kita diskusi ya, bukan berarti bertanya kepada saya menjawab, tapi kita diskusi di sini laborasi itu untuk menggali semua pemahaman Bapak Ibu juga. Mangga, silakan, Bu Emma. Halo, Assalamualaikum Pak. Salam kenal. Salam. Iya. Mangga, silakan Bu Emma. Oh gini Bapak, sebenarnya di tempat kami lumayan susah sinyal gitu. Jadi yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan masalah sinyal Pak. Iya, gimana Bu? Gini Pak, di zaman sekarang kan era digital Pak, semua serba online, serba membutuhkan sinyal gitu. Sedangkan di tempat kami itu di Sumai, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo itu sangat susah sinyal, Pak. Jadi bagaimana cara kami mengatasi atau bagaimana cara kami menyeimbangkan pembelajaran kami yang susah sinyal dengan yang di tempat-tempat yang sudah modern atau yang sudah banyak dari kami di sini, bagaimana caranya gitu Pak? Cara kami menyamakannya gitu. Oke. Ya sekian Pak yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini pertanyaan sudah ke modul 3.2 Bapak Ibu nih. Modulnya udah loncat-loncat luar biasa ya. Nanti di modul-modul selanjutnya itu ada pembelajaran tentang bagaimana kita aset. Aset itu tidak hanya sesuatu yang sesuatu yang ideal ada yang harus kita miliki, apa yang ada kita sebagai pembelajar
Jadi kalau Bu Emma barusan bertanya tentang bagaimana dengan daerah yang terbatas sinyal, nah ini sebenarnya tidak yang kita bahas di modul 11 ini ya. Tadi saya juga sudah nyimak yang disampaikan oleh Pak Rizky itu. Di sini kita lebih kepada pemahaman filosofi dasarnya Bapak Ibu ya. Jadi belum kepada hal-hal yang sifatnya teknis dan juga kendala-kendala yang seperti Bu Emma sampaikan. Tapi setidaknya begini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menghadapi permasalahan perangkat atau infrastruktur, apakah berarti Bapak Ibu berhenti dalam memberi pembelajaran kepada anak? Saya tanya ke Bu Emma. Tidak. Apa yang Bu Emma lakukan selama ini? Mungkin kalau misalnya ada kegiatan yang harus online, kami harus cari sinyal, Pak. Kayak gitu. Bisa diatasi, Bu. Tapi sangat jauh, Pak, tempatnya. Harus nyari sinyal keluar, bukan di sekolah gitu, Pak. Tapi sampai saat ini bisa diatasi, kan ya? Nah, ya, walaupun sudah upaya yang sungguh-sungguh Ibu lakukan, Bu. Jadi, kerjakan aja apa yang bisa dikerjakan. Jangan sampai ketika tidak ada sinyal, ketika tidak ada dukungan infrastruktur, Ibu diam, Ibu berhenti, lalu Ibu menyerah. Ah, nggak ada sinyal, udahlah, sampai di sini kita. Itu berarti Ibu nggak berinovasi. Luar biasa yang udah Ibu lakukan. Dengan perjuangan Ibu lawan seperti itu artinya Ibu sudah Ibu sudah mengimplementasikan Ibu berpihak kepada anak. Gitu. Tapi ya, kita juga tentu ini kayaknya dengan infrastruktur kan kayaknya dengan pemerintah juga Bapak Ibu ya. Iya. Ya, hanya dengan pemerintah ini ya berarti nanti mungkin ada hal yang bisa diusulkan ke pemerintah setempat untuk kendala-kendala seperti itu. Ya, nggak usah jauh-jauh Bu. Memang di Ciamis pun masih ada daerah-daerah yang blank spot yang terkendala untuk hal yang sifatnya digital seperti ini. Tapi ya dengan kita berkolaborasi, dengan kita saling memberdayakan Kombel dan sebagainya itu ternyata bisa. Dan insya Allah Bapak Ibu, Kementerian ini kan sekarang sudah menggalakkan lagi apa yang disebut dengan awan penggerak. Ya, dengan program awan penggerak. Nah, walaupun awan penggerak ini mungkin belum sosialisasi secara lebih masif seperti guru penggerak atau sekolah penggerak, tapi insya Allah dengan awan penggerak itu kita bisa mengatasi daerah yang kesulitan akses internet sampai kepada daerah Ibu. Begitu Bapak Ibu. Amin. Untuk sementara itu yang bisa saya tanggapi, tapi saya salut dengan Ibu bahwa ketika kendala itu dihadapi, Ibu nggak diam gitu. Ibu nggak menyerah dengan keadaan seperti itu. Ibu udah berusaha walaupun jauh, walaupun Ibu ada pengorbanan, tapi disitulah inti perjuangan Ibu. Ya, sukses Ibu. Ya, makasih Begitu, Pak. Bu, ya? Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Iya, sama-sama Bu Emma. Oke, satu dulu lagi ya, Kang Sam. Nah ini Kang Sam orang mana Kang? Kalau Kang itu kan biasanya orang Sunda. Saya dari Garut Selatan, Oh, Pemengkut. Garut? Asli Pemengkut. Garut Pemengkut, Pak. Oh, tuh Paingan, nggak tahu Paingan ya. Oke. Saya dari Ciamis. Oh, Ciamis Garut itu tetanggaan. Paingan namanya Kang gitu ya. Oke, kalau Kang itu kan panggilan orang Sunda. Kang, AA, Teteh itu orang Sunda. Ini Kang Sam berarti ini nama asli Kang Sam atau ini nama beken di dunia maya, Pak. Nama aslinya siapa Kang Sam? Hatur nuhun Pak Tata atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Samsudin. Cuma di sini nggak bisa diubah Pak. Ikut apa pengaturan Google saya mungkin Pak. Nah, jadi seperti ini Pak yang mau saya tanyakan. Sampai saat ini jujur
saya sendiri baru tersadarkan Pak, sama dengan yang disampaikan tadi Pak Suparlan. Jadi memang baru tersadarkan dengan adanya filosofi Ki Hajar Dewantara. Bahkan saya sampai lebih dari 5 kali ketika baca Pak. Jadi bahwasannya apa sih yang menjadi filosofi dasar utama kita harus memahami dari yang disampaikan oleh pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu Pak, kita sekarang memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk diterapkan di kelas kepada anak didik kita. Apakah anak didik kita Pak, murid kita itu harus sadar juga atau tidak Pak? Bahwasanya mereka juga harus mengetahui bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara itu. Nah, kalau misalkan anak didik kita juga harus sadar dengan adanya filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Nah, bagaimana caranya Pak? Strategi utama bagi saya sebagai seorang guru menanamkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di jiwa atau di pemikiran setiap anak-anak tersebut. Karena ya terkadang masih muncul ego, memaksakan diri sendiri gitu Pak, keinginan dalam mengajar di kelas. Padahal sudah mengetahui, bahkan sekarang tambah pengetahuannya mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara ini. Betul Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Kang Sam. Oke, baik ya. Ini mungkin layak kita bahas di sini. Kalau tatanan teknis itu nanti akan dibahas di modul-modul setelahnya, Bapak Ibu. Baik, Kang Sam, ketika Kang Sam mengatakan kepada anak-anak tentang pendidikan berpusat kepada murid, apakah Kang Sam mengatakan anak-anak bahwa hari ini Bapak akan mengajarkan pendidikan berpusat kepada murid? Seperti itu enggak? Tidak, Pak. Tidak. Artinya apa yang jadi esensi pemahaman berpusat pada murid itu? Yang jadi esensinya itu kembali ke yang tadi, Pak. Bahwasanya kita menghamba kepada murid. Jadi dengan pemahaman kita terhadap filosofi pemikiran Dewantara, kita menerapkannya supaya memang menghamba kepada murid sebagai tujuan utama kita murid itu tidak, bukan berarti mengajarkan filosofi Ki Hajar Dewantara kepada murid. Maksud saya itu tanpa mengajarkan itu, apakah murid itu harus sadar atau tidak gitu Pak tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, atau mereka cukup menerima saja sebagai kodrat anak itu sendiri. Oke, ya, maksudnya paham ya. Jadi begini, Pak Kang Sam dan juga yang lainnya. Penerapan filosofi ini lebih kepada implementasi Bapak Ibu. Jadi bukan kepada sesuatu yang secara istilah harus dipahami oleh anak-anak. Bahkan kita pun mungkin sebenarnya nggak dari segi peristilahan itu sendiri nggak perlu harus kita ungkapkan secara eksplisit bahwa ini tuh murid Ki Hajar Dewantara adalah berpihak kepada murid, gitu ya. Tapi lebih kepada bagaimana dalam tindakan kita di kelas kita bisa benar-benar memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan murid, ya, apa yang menjadi karakteristik murid, sehingga ketika kita memberikan tuntunan ataupun pada saat kita memberikan pelayanan pengajaran pendidikan ke anak-anak itu bisa benar-benar dirasakan bahwa itulah yang dibutuhkan anak-anak kita, itu yang dibutuhkan oleh anak-anak, bahwa oh ya ini yang ingin saya dapatkan. Oh ya, dengan cara ini ternyata saya lebih mengerti penjelasan pemahaman materi yang diajarkan di kelas itu. Nah, dengan begitu Bapak Ibu, sebenarnya anak-anak, kalau saya katakan apakah perlu sadar atau tidak sadar, nah makna sadar pun ini harus dipahami. Ketika sadar itu dalam arti memang anak dalam kondisi sadar menerima itu, ya harus sadar Bapak Ibu. Artinya anak-anak kita harus benar-benar dalam kondisi benar-benar bisa menerima dalam kondisi sadar. Bahwa oh ini yang jadi Dewantara, bahwa guru itu sudah melakukan berpihak kepada anak itu sebenarnya nggak perlu Bapak Ibu.
nggak perlu harus sampai kepada pemahaman secara letterlek poin-poin ini kepada anak. Ya, pemahaman semua materi yang ada di dalam modul 1 Pendidikan Hirwantoro itu bukan sekedar pemahaman dari sisi hafalan, katakanlah dari sisi ini yang disebut dengan bebas bermain ya. Ini sebenarnya budi pekerti. Jadi sebenarnya itu nggak perlu diungkapkan kepada anak dan nggak perlu kita harus secara eksplisit mengatakan anak-anak nggak perlu, tapi cukup dengan apa yang kita bisa dengan kita, dengan semua yang kita lakukan di kelas, bahwa kita berharap anak itu menjadi seorang anak yang berbudi pekerti, itu yang diutamakan. Apakah anak perlu sadar? Ya, sadar dalam arti menerima dalam kondisi sadar, menerima dalam kondisi bahwa benar-benar ini harus diterapkan, harus diimplementasikan, dan harus ada dalam dirinya, terinternalisasi dalam dirinya. Jadi di sini Kang Sam menurut saya, atau mungkin Kang Sam makna sadar yang dimaksud anak paham tentang filosofi KHD-nya atau sadar dalam arti menerima kondisi sadar gitu. Yuk kita diskusi Kang Sam, nggak apa-apa. Sudah tertangkap Pak sama saya Pak, sehingga makanya tadi saya terakhir menambahkan pertanyaan. Jadi bagaimana caranya kita, ini kan kita dituntut untuk mengimplementasikan apa kepada murid. Nah, bagaimana untuk menguatkan diri kita sendiri Pak? Saya sebagai guru, bahwasannya setiap pembelajaran saya di kelas itu memang harus melihat setiap diri kodrat dari anak itu sendiri Pak. Kadang ada mungkin saatnya tidak kuat gitu Pak. Lihat anak, kita tuntun, kita dorong, kita motivasi, tapi terkadang mungkin ada 1-2 anak yang lambat, ada yang cepat. Nah, untuk menghadapi yang lambat tersebut, kadang ya sebagai guru manusiawi muncullah kesal atau gimana. Nah, untuk menguatkan hal seperti itu Pak. Oke, itu tidak akan saya bahas di sini, supaya penasaran Kang Sam dan teman-teman lain, itu nanti akan dibahas di modul 2.2 Kang Sam. 2.2 ya, kalau tidak salah, tentang PSE, KSE. Ya, pendidikan sosial emosional, keterampilan sosial emosional. Nanti dibahasnya di sana. Kang Sam, nggak akan saya bahas di sini. Ini kita kembali ke tataran filosofi yang harus mendasari Bapak Ibu bersikap, bertindak, berwawasan, dan menjadi sesuatu yang tertanam dalam diri Bapak Ibu. Pemahaman ini bukan untuk dihafal, bukan untuk dipahami dari sisi ini itu, bukan itu, tapi benar-benar terinternalisasi dalam diri Bapak Ibu gitu. Sehingga dalam setiap langkah Bapak Ibu, dalam setiap tindakan Bapak Ibu, dalam setiap pelayanan Bapak Ibu anak didik dilandasi oleh hal ini gitu. Ya, Kang Sam ya. Oke. Ya, betul Pak. Baik. Tapi saya berharap Kang Sam tidak puas sampai di sini. Ya, Karena saya menunggu penasaran dengan modul-modul berikutnya. Justru itu yang diharapkan. Rasa penasaran itulah yang nanti akan memotivasi Bapak Ibu semua untuk sampai ke modul 3.3. Akan lengkap Bapak Ibu. Nah, di modul 1.1 ini landasannya gitu, ini yang mendasarinya. Nanti untuk modul 1.2, 1.3, 1.4 itu semua akan bermuara ke sini, akan bermuara ke modul 1.1 ini. Bahkan ketika kita belajar modul 1, 2, 2, 3 bermuara ke sini. Ketika pun kita belajar sampai modul 31, 33, 32 bermuara ke sini, maka ini modul 1.1 ini menjadi landasan utamanya, akan menjadi filosofi dasarnya gitu. Begitu Bapak Ibu. Ya, jadi sini kita akan bahas dulu filosofi yang mendasari Bapak Ibu paham tentang posisi Bapak Ibu sebagai seorang guru. Ya. Oke, sampai di sini dulu ya Bapak Ibu. Kita lanjut dulu nih. Wah, ini udah ada Bu Rasni, Bu Epri, dan yang lainnya. Oke, nanti dulu ya, kita tunda dulu supaya nanti tidak bernumpuk di sini pembahasan kita. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke yang keempat Bapak Ibu.
Nah, yang keempat ini juga menarik Bapak Ibu. Yang keempat, Ki Hajar Dewantoro mengatakan bahwa anak itu bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Jadi Ki Hajar Dewantoro ini bisa dikatakan menolak teori tabula rasa. Siapa yang mengemukakan tabula rasa Bapak Ibu? Masih ingat? Mungkin ketika kuliah pernah ngebahas ini. John Locke ya, atau nggak salah John Locke itu. John Locke itu mengatakan bahwa anak itu ya seperti kertas kosong di mana orang dewasa yang akan menggambarkannya, akan menggambarinya. Nah, Ki Hajar Dewantoro mengatakan anak itu lahir dengan kekuatan kodratnya yang masih samar-samar. Maka tujuan pendidikan itu adalah menuntun di sini, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar tersebut agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Ini yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Baik, kita buka diskusi Bapak Ibu. Sebelum bagaimana menebalkannya, ya. Setuju nggak Bapak Ibu kalau anak itu sudah punya potensi? Bukan tabula rasa. Setuju Pak. Setuju ya? Setuju, Pak. Setuju ya? Ya, dan kadang-kadang begini Pak, anak-anak itu makanya ada istilah anak-anak itu terlahir, dia ada istilah kadang kita, oh anak itu punya talenta begitu. Iya. Nah, Betul. itu udah dia sudah bawa lahir Pak. Ya, betul begitu. Jadi anak itu bukan kosong, tidak punya potensi ya. Iya, betul Pak. Bu Debi ya? Bu Debi Iya. sudah menikah? Sudah Pak. Nanya. Sudah. Sudah punya anak? Sudah punya Sudah anak. punya anak? Sudah. Berapa? 3 Bapak. Sudah berapa anaknya? 3. 3 Bapak. Alhamdulillah. Iya. Ketika ketika dulu memilih calon suami, apa yang dipilih? Apa kriteria pilih suami? Kriteria pilih suami pertama yang seiman. Ya, Kemudian Terus? yang kedua berpendidikan Pak. berpendidikan. Terus? Kemudian yang ketiga yang hormat kepada orang tua. Itu aja sih Oh Pak. iya, itu. Oke. Secara umum sering kita sebut dengan bibit, bebet, bobot ya. Pernah dengar itu? Iya betul. Betul. Iya. Apa maksud kita pilih-pilih calon pasangan hidup kita? Ya, agar karena kita kan akan mengharapkan anak-anak yang kita lahirkan nanti memiliki bobot bebet yang lebih baik gitu loh Pak. Punya potensi kan? Iya, punya potensi. Itu kan. Mengharapkan lebih dari yang kita punya. Nah, itu. Berarti dari masa sebelum konsepsi pun kita udah berpikir anak pengen punya potensi. Iya, betul Pak. Gitu kan? Iya, betul Pak. Ya, berarti bukan tabula rasa. Anak itu gimana orang tuanya, maaf ya, gimana orang tuanya punya potensi, insya Allah akan menjadi gen penumbuh juga gitu kan. Iya, betul Pak. Nah, inilah makna Ki Hajar Dewantoro itu mengatakan anak itu tidak seperti kertas kosong, maka bukan tabula rasa. Tabula rasa dalam satu sisi mungkin benar ketika kita mengatakan anak itu nggak punya dosa, ya anak nggak punya dosa, anak fitrah, anak seperti kertas putih kosong dalam dari segi nggak punya dosa. Iya. Siapa yang punya itu benar kalau dalam hal anak nggak punya dosa, anak belum punya dan dosa itu bukan sesuatu yang diwariskan, benar itu kan? Tapi kalau potensi, kalau anak punya kodrat itu kan ya ternyata tadi Bu Debi aja ketika pilih calon pasangan banyak kriteria. Maksudnya apa? Supaya anak itu tuh punya potensi. Iya, betul Pak. Anak itu punya kodrat yang kita ingin kembangkan. Artinya dengan gen bawaan orang tua aja kita udah berpikir kita ingin anak-anak kita ini sudah punya sesuatu yang bisa dikembangkan nanti ke depannya. Nah, itulah yang oleh Ki Hajar Dewantoro masih samar-samar Bapak Ibu. Nah, kita sebagai orang dewasa, apalagi Bapak Ibu sebagai seorang guru, tugasnya apa? Memfasilitasi, membantu. Untuk apa? Untuk agar potensi tadi itu lebih tebal gitu. Ya. Supaya dapat memperbaiki lakunya hidup untuk menjadi manusia seutuhnya.
Gitu Bapak Ibu. Setuju ya? Oke, Iya. bahkan maaf nih. Maaf ya Bu Debi, saya bertanya agak lebih sensitif, nggak apa-apa ya Bu Dewi, Nggak Bu apa-apa, Debi Pak. karena Nggak apa. kebetulan nggak. Ya, Bu Debi Muslim bukan? Kristen, Pak. Oh Kristen, ya. Nah, nggak apa-apa ya kalau saya contohkan begini, nggak apa, mungkin Bu Debi juga punya satu kepercayaan gitu, ketika anak dalam kandungan supaya nanti tumbuh berkembang ketika lahir sesuai dengan harapan kita, apa yang dilakukan oleh Bu Debi terhadap janin yang pernah Bu Debi kandung? Gimana Pak? Supaya apa Pak tadi Pak? Ya, supaya anak itu nanti tumbuh berkembang sesuai dengan harapan kita. Apa yang Bu Iya. Debi lakukan terhadap anak yang dalam kandungan Bu Debi saat itu? Oh, yang saya lakukan yang pertama itu saya berusaha melakukan hal-hal positif karena kan antara ibu dan anak itu punya ikatan batin. Sebenarnya nggak harus waktu saat saya mengandung. Nah, kemudian saya juga ketika mengandung itu Pak membiasakan diri untuk mendengarkan anak saya dengan nyanyian-nyanyian yang berbau kerohanian dengan kepercayaan saya, bacaan Alkitab Betul. saya gitu. Betul. Hmm. Nah, itu tujuannya apa kan? Itu tujuannya apa? Tujuannya kan Itu- supaya Iya Pak. ya, tujuannya kan supaya anak kita tuh tumbuh dengan potensi-potensi yang kita harapkan positif gitu ya. Iya betul Pak. Nah, itu Bapak Ibu. Ternyata dalam kandungan aja janin kita udah diberikan stimulus-stimulus untuk berkembang sesuai dengan yang kita harapkan. Begitu maksudnya Bu. Ya. Oke, maaf saya contohkan kalau saya sebagai muslim gitu. Dulu ketika istri saya ngandung, saya seperti istri saya doa, baca-baca doa, bacakan ayat Al-Quran. Kalau tadi Bu Debi bacakan Alkitab, itu kan suatu harapan. Iya Dan kita betul. percaya kan? Kita percaya nggak dengan itu semua? Percaya ya? Percaya Bahkan Pak. penelitian mengatakan katanya ketika janin diperdengarkan lagu-lagu orkestra apa tuh ya? Klasik. Lagu-lagu klasik, betul. Lagu-lagu klasik itu ternyata bisa menstimulus otak anak gitu kan? Ya betul Pak. Nah, ternyata udah bisa dibentuk dalam kandungan gitu. Berarti udah punya potensi. Itulah maksudnya ya Bapak Ibu, itulah maksudnya gitu. Artinya ya anak itu memang berasa ternyata bukan kertas kosong, tapi kita bisa arahkan justru ketika dalam janin pun seperti itu. Bahkan ketika memilih pasangan pun kita udah pilih-pilih kriteria agar anak itu punya kekuatan kodrat yang kita ingin kembangkan gitu. Kita ingin bentuk ya, dalam arti apa istilahnya kita rekayasa bukan, tapi ya kita ingin berharap bahwa anak kita lahir dengan potensinya masing-masing, dengan potensi yang positif dari apa yang menjadi kekuatan kita sebagai orang tuanya. Berarti anak kita udah punya kodrat, Bapak Ibu. Iya, Begitu, bahkan ada itu Pak, anak-anak yang kadang-kadang seliweran di TikTok, anak kecil masih 1 tahun dia udah bisa ini, bisa itu. Saya yakin itu memang bawaan. Makanya ada istilah itu anaknya mah terlahir jenius gitu. Iya. Nah, Ada yang disebut dengan bakat dari lahir gitu kan ya? iya, disebutkan begitu. Padahal kadang ada anak itu yang unggul seperti itu, tapi bukan dilahirkan dari orang tua yang unggul sama seperti anaknya gitu loh Pak. Iya. Oke, baik. Intinya kita setuju ya, dan kita harus bisa benar-benar memahami hal ini, bahwa anak itu punya potensi gitu. Jadi anak bukan kertas kosong yang bisa digambari oleh orang dewasa keinginan orang dewasa. Tapi justru anak itu udah punya potensi yang perlu kita tebalkan apa yang samar-samar dari potensi anak tersebut. Bagaimana menebalkannya? Nah, ini baru kita masuk ke slide selanjutnya. Ya, menebalkannya ini, wah, ini luas sekali. Menebalkannya itu bisa juga ini saya katakan bisa gitu ya, karena memang ya dari berbagai hal yang tadi sudah kita berikan contoh-contohnya, ya ini kan tergantung apa istilahnya akan
dipengaruhi juga oleh konteks diri anak dan sosiokultur budaya setempat. Gitu Bapak Ibu. Kalau tadi dicontohkan ternyata anak-anak yang diberikan stimulus musik klasik, nah itu kan berarti mungkin masuk ke sosiokultural budaya gitu ya. Anak yang dibacakan doa-doa itu kan juga masuk kepada kultur kepercayaan kita, sosial budaya kita gitu. Nah, maka menebalkannya ini ya seperti ini Bapak Ibu. Dengan kekuatan konteks diri anak dan sosiokultur budaya. Konteks diri anak berarti apa yang menjadi potensi anak itu dan sosiokultur budaya. Orang Jambi dengan orang Ciamis sosiokulturnya mungkin beda. Ada sesuatu yang sudah berkembang di daerahnya masing-masing dan itu akan menjadi gambaran bagaimana menumbuhkan sebuah keadaan masyarakat yang ingin kita kembangkan. Begitu Bapak Ibu, ya. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini masih tentang tabula rasa. Nah, mendembakan laku anak dengan kekuatan dalam psikologi ketika kuliah mungkin akan pernah belajar tentang hubungan itu kan harus sesuai dengan apa yang menjadi masa perkembangan anak. Artinya, ketika kita berhadapan dengan anak-anak PAUD, ya apa yang harus kita kembangkan? Nah, di sini dikatakan, contohnya di sini ya, bagaimana anak-anak PAUD ini lebih kepada mengeksplorasi pengalaman, baik dari segi raga, indera, imajinasi. Untuk tingkat SD ini baru kepada kita bertahap lagi ke riset pendek. Lebih dewasa lagi, wah ini kepada riset yang lebih panjang dan sebagainya, ya sampai ke tingkat SMA ini kepada orientasi pilihan hidup atau passion-nya, gitu Bapak Ibu. Ini salah satu teori yang digunakan aja ya ketika Bapak Ibu mempelajari lebih jauh tentang psikologi perkembangan anak, tentu Bapak Ibu harus bisa menyesuaikan dalam tahap bagaimana anak itu harus kita berikan pelayanan. Dalam tahap seperti apa seperti apa harus kita berikan pelayanan sesuai dengan tahap perkembangan anaknya. Jangan sampai anak yang masih dalam usia PAUD diberikan tantangan-tantangan pelajaran yang seharusnya itu didapatkan untuk anak-anak SD. Maka di PAUD kan sekarang tidak lagi disyaratkan harus diajarkan calistung. Nggak lagi kan? Karena anak-anak PAUD apa yang menjadi dorongan atau ciri utamanya anak-anak PAUD? Kebutuhan dasarnya apa anak-anak PAUD? Bermain, Pak. Bermain. Nah, ini disesuaikan dengan itu. Disesuaikan dengan itu gitu maksudnya Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau ada guru yang mengatakan guru SD terutama ya, mohon maaf nih, saya tidak bermaksud untuk menjudge seorang guru SD. Guru SD kebetulan ngajarnya di kelas rendah, kelas 1. Anak-anaknya belum bisa baca. Terus guru itu mengatakan, ini anak-anak nggak bisa baca, gimana sih belajar di TK-nya? Nah, ini berarti guru tersebut nggak paham tentang perkembangan anak ini. Karena di TK sekali itu nggak diajarkan dan malah
dikatakan ya nggak boleh gitu mengajarkan anak baca tulis secara lancar seperti anak-anak SD yang seharusnya bisa baca tulis, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu. Tapi Oke. Pak, Lanjut ya, Bapak Ibu. sepanjang Maaf Pak, mau tanya. Ya, Pak, nanti mohon dulu ya, maaf, nanti dulu Bapak Ibu. saya nggak bertanya Tanya, Pak, Pak. saya cuma sedikit Oke. komentar aja. Boleh, Mohon boleh. maaf, Sedikit komentar sebelumnya sedikit. terima kasih. Minta tolong Sedikit slide ya. yang sebelumnya Pak. Ya, sedikit aja. Nah, Ini. pada PAUD sama TK mungkin ya, sebelum masuk SD. Tadi dikatakan kan belajar sambil bermain. Kalau PAUD itu memang untuk anak-anak bermain ya, berkolaborasi dengan teman gitu ya. Dewi. Tapi Pak, ya Putus-putus suaranya. Ya, halo. saya tutup kamera saya tutup ya Pak. Boleh. Ya. Oke, terima kasih. Saya ulangi, pada masa PAUD sebelum SD itu kan sebenarnya anak-anak belum boleh diajarin untuk calistung ya Pak ya. Ya. Nah, tapi kenyataannya mohon maaf sekali sampai saat ini ketika masuk di kelas 1 SD itu anak-anak diharuskan sudah bisa membaca yang ketika ujian soalnya itu bacaannya panjang kali lebar Pak. Nah, jadi bagaimana ini kita menyikapi hal tersebut? Maunya saya, ini pribadi saya, inginnya sih menerapkan ini, benar-benar menerapkan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara ini. Tapi di kenyataannya ini bagaimana cara kita gitu kan? Terus kemudian akhir-akhir ini kan saya ada tes masuk kelas 1 SD. Di situ ketika tes wawancara, anak ini diminta untuk dites per kali, ada hitungnya mulai diteskan. Kemudian bacaan apa yang sudah hafal. Ya, pokoknya banyak sekali Pak. Terus bagaimana kita menerapkan ini ke pemikiran Bapak Ki Hajar ini, sementara di kenyataannya tuntutan kurikulumnya seperti itu. Mohon maaf, saya juga belum paham untuk kurikulum SD. Terima kasih Pak. Pak, saya Pak mau tanya. Ya, Gimana, bentar, Pak? Bu Dewi. Bentar, Bu Suci. Bu Dewi ngajar di mana? Saya di SMA Pak. Oh, di SMA. Udah jauh ya, Ya. di SMA. Baik, Bapak Ibu. PAUD, di usia PAUD, itu memang tidak diajarkan harus bisa baca. Tapi kalau membaca, menulis, sekedar mengenal huruf, mengenal angka, itu ya ada kriteria-kriteria yang harus diajarkan kepada anak-anaknya. Tapi kalau sampai bisa membaca sebuah kalimat dengan lancar, dengan tanpa mengeja kembali, nah itu tidak diharapkan harus seperti itu juga gitu Bapak Ibu. Tapi kalaupun dengan dukungan orang tua, dengan dukungan di rumahnya gitu ya, anak diajarkan membaca sehingga anak usia TK udah bisa baca, itu sebenarnya nggak jadi masalah juga gitu. Nah, bagaimana dengan di SD yang itu menjadi sebuah prasyarat anak bisa ikut tes. Nah, makanya memang seharusnya ini ada sebuah pembaruan gitu, bahwa memang harus dipahami oleh seorang guru SD, apalagi guru SD kelas 1, ya memang tidak lagi harus berharap bahwa anak-anaknya harus bisa baca. Karena di dalam usia TK itu nggak ditekankan harus bisa baca. Kalau prabaca hanya sekedar menghafal huruf, ini huruf A, ini huruf B dikenalkan. Itu ya ada sesuatu yang memang harus dikenalkan gitu oleh guru-guru TK-nya. Tapi kalau udah sampai baca lancar itu memang tidak seperti itu gitu ya Bapak Ibu. Iya Pak. Jadi ya ini tantangan kita juga lah Bapak Ibu, tantangan kita. Intinya begini Bapak Ibu, jangan sampai pembelajaran yang kita berikan kepada anak itu memberatkan anak, yang pada akhirnya anak akan merasa terbebani dengan pembelajaran yang kita berikan. Maka sesuaikan dengan tahap tumbuh perkembangan anak gitu Bapak Ibu. Ya. Oke, ini
Oke, Masih Pak. banyak Bapak Ibu, slide-nya masih banyak Pak, nih. saya Pak. Pak, saya Boleh lah Bu Pak. Suci. Kan, Pak? Iya, apa Bu Suci ya? Izin menambahkan, Pak? Iya Pak, dari kelas 21 Pak. Belum nih Pak kesempatan Pak. Oke. Tentang apa Bu Suci? Tentang modul ini Pak. Ya maksudnya tentang bagian mana nih? Kita kan udah sampai nomor 4 nih. Oh ya, ini Pak, sebenarnya pertanyaan saya, mohon maaf Pak ya, saya kenalan dulu, nama saya Suci Budiarta dari Ya. Seman 13 Tebo. Ya. Saya sebenarnya mau nanyanya itu pertanyaan yang dasar banget sebenarnya Pak, yang sebenarnya dari tadi mau saya tanyakan bahkan dari kemarin-kemarin. Mohon maaf saya matikan videonya ya Pak, kameranya karena takutnya nanti sinyal saya agak lemot jadinya gitu Pak. Iya. Mangga Bu. Jadi pertanyaan saya di sini, kita ini kan sebagai peserta pendidikan guru penggerak, ini di bagian awal di modul ini kita disuguhkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara ya. Iya. Sepertinya nggak ada komparasinya mungkin dengan teori-teori yang lain gitu atau pemikiran-pemikiran tokoh yang lain, itu yang menjadi pertanyaan bagi saya. Kenapa hanya yang sepertinya ini yang muncul ya, meskipun dalam modul-modulnya masih ada nama-nama lain gitu Pak ya, tapi kan secara umum ini berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara gitu. Kenapa nggak ada komparasinya dengan pemikiran-pemikiran tokoh pendidikan yang lain? Apakah kita sebagai peserta pendidikan guru penggerak ini hanya diberi kiblat satu ini saja, yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara ini saja, atau nantinya kita akan dikasih komparasi nih dengan pemikiran-pemikiran tokoh pendidikan yang lain? Itu yang menjadi pertanyaan bagi saya, mulai dari saya masuk ke modul ini sampai sekarang itu belum terjawab gitu. Mohon maaf setelahnya ya Pak ya. Kalau masalah jenjang yang lagi tampil ini pasti setiap ya tokoh. Terima kasih Pak. Sudah tangkap maknanya Bu ya. Oke. Baik Bapak Ibu. Ini pertanyaan ini juga pernah disampaikan pada saat kami bersama penyusun modul ya, Bung Simon Rafael, itu pernah ditanyakan kenapa hanya Ki Hajar Dewantara yang munculkan, tidak yang lain gitu. Kan banyak tokoh-tokoh pendidikan kita seperti Ki Hajar Ahmad Dahlan dan sebagainya gitu ya. Oke. Ini begini Bapak Ibu, kenapa yang dimunculkan Ki Hajar Dewantara itu bukan berarti kita menafikan yang lain, nggak juga Bapak Ibu, ya. Malah pemikir yang itu nanti disinergikan gitu, disinergikan. Kalau ada pendapat dari Ahmad Dahlan atau mungkin dari tokoh-tokoh yang lain yang sangat-sangat perhatian terhadap pendidikan, itu why not gitu. Kita komparasikan, kita jadikan perkaya wawasan kita tentang pendidikan ini. Tapi di sini Bapak Ibu, kita mengambil Ki Hajar Dewantara ya karena ini yang bisa dikatakan lebih komprehensif juga Bapak Ibu, lebih komprehensif menyoroti tentang pendidikan itu, dari mulai tadi anak itu pendidikan itu menuntun, anak itu bermain, anak itu ada budi pekertinya, tabula rasa dan sebagainya. Itu lebih komprehensif, tapi tidak berarti yang lain nggak diperhatikan, nggak dijadikan rujukan. Boleh saja itu dijadikan rujukan gitu, silahkan Bapak Ibu. Tapi ini akan jadi filosofi dasarnya itu ya, karena ini lebih komprehensif juga Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi, ketika Bu Suci barusan mengatakan bahwa kenapa nggak ada komparasi yang lain, itu sebenarnya nggak juga Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu di tahap-tahap selanjutnya itu akan bertemu dengan teori-teori yang lain juga, akan bertemu juga dengan pendapat-pendapat dari tokoh-tokoh yang lain juga nanti di modul-modul setelahnya gitu ya. Ini filosofi dasar ini mengambil dari Ki Hajar Dewantara ya. Kenapa juga Ki Hajar Dewantara dikatakan sebagai tokoh pendidikan nasional ya, karena memang pemikiran-pemikiran itu sangat mendasar tentang pendidikan. Dan ini apa istilahnya, evergreen gitu, akan selalu cocok dengan setiap perkembangan zaman, gitu Bapak Ibu. Oke, kita batasi dulu diskusinya ya, karena waktu kita sampai pukul berapa tadi? Hanya ada 10 menit lagi. Kita lanjut dulu Bapak Ibu. Mohon maaf nih, antusias Bapak Ibu yang begitu hebat di kelas ini, tapi karena waktu yang terbatas, kita lanjut dulu Bapak Ibu. Nah, ini tentang bagaimana contoh-contoh
dari sisi ilustrasi masa wiraga, wirama, dan selanjutnya Bapak Ibu. Ya. Nah, yang kedua tadi, bahwa konteks pengembangan laku itu bisa kita lihat dari bagaimana sosiokultur di tempatnya masing-masing. Nah, saya yakin di daerah Jambi itu ada sebuah filosofi daerah, ada sebuah keyakinan daerah untuk bisa menumbuh kembangkan perilaku anak, pendidikan anak di tempatnya masing-masing. Kebetulan di sini nggak ada ya, ini Manggarai, Jawa Barat, Bali. Kalau kira-kira di Jambi apa ya? Kalau contoh ini di Jawa Barat itu ada sebuah filosofi yang mengatakan niti surti, niti harti, niti bukti, niti bakti. Untuk apa? Untuk bisa menjadi niti jadi, sajatini ngahurip. Apa itu sajatini ngahurip? Hidup yang sejati itu Bapak Ibu. Nah, dengan konteks sosiokultur ini akan membuat sebuah masyarakat yang memang mendukung terhadap tumbuh kembangnya anak secara positif. Gitu Bapak Ibu. Ya. Di sini contoh Kalau yang ada di itu adat bersandi sara basandi kita bulah nggak sih? Nah, adat bersandi sara bersandi kita buloh. Nah, itu kan sebuah filosofi daerah yang sangat-sangat memiliki nilai luar biasa kan ya. Apa harapan itu menjadi sebuah filosofi daerah? Harapannya kan agar masyarakatnya ya berperilaku kembali ke agama dalam berperilaku, kembali kepada ajaran agama sebenarnya kalau di Jambi gitu. Begitu ya. Oke. Baik Bapak Ibu, ini mohon maaf nih, masih ada 8 poin lagi yang harus kita bahas ini, tapi kita waktunya terbatas lagi. Oke, ini tentang kulturnya seperti ini Bapak Ibu, ya. Bahwa KHD mengatakan bahwa pendidikan itulah tempat bersembunyinya benih-benih kebudayaan. Nah, maka budaya seperti apa yang berkembang di daerah itu akan mempengaruhi juga anak-anak kita. Maka guru, bagaimana kita bisa mengembangkan sebuah budaya di sekolah yang positif, yang bisa menumbuh kembangkan anak sesuai dengan potensinya masing-masing, sesuai dengan kodratnya Bapak Ibu. Ya, oke, kita sedikit-sedikit dipercepat dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, kebudayaan yang dimaksud adalah sebuah peradaban, sebuah cita-cita masyarakat yang ingin kita bentuk sebagai sebuah bangsa. Mimpi kita sebagai sebuah bangsa, itu semua kita semaikan benihnya. Kita mulai kerjakan dari apa yang kita kerjakan di pendidikan, Pak Ibu. Ya. Oke. Nah, yang kelima, Bapak Ibu. Tadi udah dibahas ya, jadi budi pekerti yang ketiga tadi ini lebih kepada bagaimana aspek-aspek dan berkembang melalui pendidikan. Kita sepakat ya. Kita semuanya saya ada yang memprotes bahwa pendidikan yang kita harapkan ini seimbang antara kognitif, afektif, psikomotor gitu kan ya. Jadi kita tidak semata-mata untuk menumbuhkan intelektual anak, kognisi anak pintar dalam arti pemahaman pengetahuannya luar biasa. Tapi untuk wataknya, untuk karakternya, untuk budi pekertinya minim. Nah, berarti di sini dikatakan bahwa pendidikan itu harus juga mengembangkan budi pekerti Bapak Ibu. Maka harus ada keseimbangan antara kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial. Nanti di modul 2.2 ini akan Bapak Ibu bahas, akan Bapak Ibu pelajari. Dan kita sepakat untuk itu semua. Maka Bapak Ibu di kelas hari ini, saat ini, mulai sekarang ini, orientasinya bukan lagi sekedar kita mengajarkan target kurikulum tersampaikan, tapi bagaimana juga kita bisa mengembangkan budi pekerti anak-anak kita. Oke. Nah, ini saya skip dulu ya, karena waktu kita terbatas juga. Ya, yang keenam Bapak Ibu. Ini juga menarik Bapak Ibu. Ya. Yang pendidikan menurut KHD itu seperti seolah-olah seorang petani, Bapak Ibu. Nah, ini tentu udah Bapak Ibu pahami lah ya. Petani itu jagung jadi jagung, nanam padi jadi padi gitu. Nah, ketika kita tanam jagung, menurut Ki Jariwantoro, ya kita harus bisa memperbaiki kondisi tanahnya, memelihara tanamannya, memberinya pupuk, memberinya air, membasmi
membasmi ulat-ulat, membasmi hama untuk yang dapat mengganggu hidup tanaman itu secara lebih baik. Nah, sama pula dengan pendidikan Bapak Ibu. Oke, ini saya skip ya. Ini nggak terlalu penting lah. Ini hanya sekedar contoh ilustrasi aja. Ini kok jadi udah lewat. Nah, sama juga ini kok ada yang lewat nih ya. Bahwa pendidikan itu sama seperti seorang petani. Ini yang terlewat, maaf Bapak Ibu. Artinya pendidikan itu seperti seorang petani. Bagaimana menuntun tubuhnya anak-anak didik kita. Begitu Bapak Ibu. Ya. Oke. Ini waktu terbatas Bapak Ibu, mohon maaf. Kita langsung ke yang ketujuh. Yang ketujuh ini lebih pada pesan kunci sebenarnya ya. Bukan filosofi yang mendasari, tapi kepada apa yang menjadi esensi-esensi utama, atau mungkin bisa dikatakan hal-hal yang paling mendasar yang telah kita pelajari sebelumnya itu. Nah, ini Bapak Ibu. Bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Artinya, ketika kita berharap anak itu selamat untuk dirinya, tetapi juga menyelamatkan untuk orang lain karena dia sebagai anggota masyarakat. Ketika anak itu bahagia untuk dirinya, maka dia pun harus bisa membahagiakan karena dia sebagai anggota masyarakat. Maka saya sering mengatakan, ini pendapat saya gitu, bukan hanya suara selamat dan bahagia, tapi selamat dan menyelamatkan, bahagia dan membahagiakan. Selamat untuk dirinya, menyelamatkan untuk orang lain. Bahagia untuk dirinya, membahagiakan untuk orang lain. Gitu Bapak Ibu. Jadi keseimbangan antara dia sebagai manusia dan dia sebagai anggota masyarakat. Itu pesan kunci yang ketujuhnya Bapak Ibu. Nah, maka di sini Bapak Ibu harus paham dengan ke depan seperti apa yang ingin kita kembangkan, yang ingin kita raih dari anak-anak kita melalui pendidikan. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Masa lampau itu bisa mungkin masa lampau yang pernah Bapak Ibu alami, pendidikan yang menuntun. Masa kini berarti sekarang, ya, atau bisa mungkin saat ini itu adalah masa depan dari masa lalu, gitu kan, seperti itu. Nah, masa kini pendidikan itu harus bisa menanamkan gotong royong, kolaborasi, dan produktivitas untuk apa? Untuk bisa meraih masa depan murid-murid kita yang humanis, Bapak Ibu, penuh kasih sayang, hati yang bersih, jujur, selamat dan bahagia. Itu yang disebut dengan student well-being, Bapak Ibu. Oke. Yang ke-8, pesan kuncinya adalah bagaimana Bapak Ibu harus berkolaborasi dengan anak. Ya. Artinya Bapak Ibu tidak lagi di kelas itu memposisikan sebagai seorang yang satu-satunya sumber ilmu gitu. Satu-satunya yang menguasai pengetahuan yang akan diajarkan di kelas itu. Tapi guru dan murid harus berkolaborasi. Harus kerjasama, karena zaman sekarang ini nggak menutup kemungkinan anak malah lebih tahu dari kita, Bapak Ibu. Setuju nggak itu, Bapak Ibu? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Kita nggak perlu malu untuk saat ini mengatakan, aduh, nak, untuk masalah ini justru Bapak memang belum paham. Nggak perlu malu kita katakan seperti itu, karena bisa mungkin anak malah lebih intensif gitu ya, mencari dengan media-media yang begitu banyaknya sekarang bisa diakses di internet dan sebagainya. Itu hargai, maka kita bangun kolaborasi dengan anak-anak kita. Ya, maka kalau sudah seperti itu nanti, wah, anak itu akan merasa dihargai, dan ini memunculkan rasa kedalaman, takjub, kasmaran yang ada pada diri anak, Bapak Ibu. Nah, ini oleh pengembang Maulud dikatakan guru dan murid berkolaborasi untuk menginisiasi, menciptakan kedalaman, rasa takjub dan kasmaran spiritual, intelektual dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Intinya di kolaborasi, Bapak Ibu. Ya, oke. Oke, Bapak Ibu. Sudah selesai nih. Terima kasih, udah terima kasih, berarti udah selesai ya. Oke, tapi ini ada yang masih raise hand dari tadi, kasihan tuh. Bu Rasniarti, silakan Bu Rasni. Baik, Bapak, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, yang ingin saya tanyakan sebenarnya terkait
bahwa seorang anak itu kan terlahir, sejak lahir sudah memiliki kodrat ya Pak ya, sudah ada bawaan kodrat lahir itu bawaan. Nah kan kita juga sebagai pendidik itu kan memiliki tugas ya, di situ adalah menuntun, pendidikan itu kan menuntun. Jadi kita mengarahkan anak tersebut untuk menebalkan garis samar-samar yang terdapat pada anak-anak tersebut. Tapi sudah berusaha Pak untuk mengarahkan, untuk memberikan fasilitas kepada anak bahwa dia tuh punya potensi di sini loh, misalnya seperti itu. Tapi ada ini Pak. Putus-putus Bu ya, nggak jelas nih. Nggak jelas ya Pak ya. Suaranya Ya, kurang teman-teman yang lain bisa mendengar suara yang jelas nggak? Kalau Saya Bisa, jelas suara dengar Pak. mungkin Suaranya di sini yang bermasalah. Oh, berdua. Oke, berarti kendala di saya, nggak apa-apa. Lanjut Bu, lanjut Bu. Lanjut atau diulang lagi Pak? Lanjut. Ya, Intinya tadi gini loh Pak, kan sebagai seorang pendidik itu atau kan ada saya tutup dulu. gimana Pak? Ya, lanjut silakan, lanjut. Iya, tapi ketika Saya belum kita menangkap. sebagai seorang pendidik itu kan menuntun ya Pak kodrat anak yang sudah ada sejak lahir. Jadi kan kita arahkan supaya menebalkan garis samar-samar yang terdapat potensi anak tersebut gitu loh Pak. Nah, tapi itu ada tantangan gitu Pak dari orang tua tersebut, orang tua anak tersebut. Misalnya nih, kita punya anak didik ya Pak ya. Dia tuh menurut kita itu punya potensi di bidangnya misalnya olahraga gitu kan Pak ya. Dia tuh tidak atau kurang lah maksudnya di bidang akademik. Tapi ketika kita arahkan nih, kamu ini ya rajin misalnya main bola, kamu besok kalau ada acara ini, event ini ikuti. Nah, orang tuanya tuh melarang Pak. Katanya anak saya tuh jadi terus gara-gara mengikuti kegiatan tersebut. Kira-kira tuh bagaimana Pak untuk cara kita memberikan pengarahan ataupun pemahaman lah kepada orang tua bahwa anak ibu itu memiliki potensi yang seperti ini loh gitu. Itu yang jadi kendala sampai sekarang ini Pak gitu. Saya tanyakan Pak. Iya, luar biasa ya. Ini saya senang sekali nih diskusi di kelas Jambi ini. Ini pemikiran loncat sekali. Ini nanti akan dibahas di modul 2.1 tentang pembelajaran berdasarkan kebutuhan anak. Ya. Jadi sebenarnya kalau saya bahas di sini udah saya overlap gitu. Jadi Bu Rasni menyebarkan diri aja dengan penasaran pertanyaan Ibu ini untuk nanti terjawab, mudah-mudahan terjawab di modul 2.1 Ibu. Tentang pembelajaran yang memperhatikan apa yang jadi kebutuhan anak. Sebenarnya yang kita harus perhatikan itu kebutuhan anaknya apa? Ya. Itu, Bu. Ya. Masalah orang tua ya mungkin ini ya mau tidak mau apa istilahnya akan menjadi tantangan itu ya oke, benar akan jadi tantangan kita, tapi sesungguhnya yang jadi prioritas utama aja lah apa yang jadi kebutuhan anak itu. Maka ini nanti akan dibahas di modul 2.1 Bu. Jadi saya nggak akan ngebahas di sini. Ya. Baik. Terima kasih. Oke. Ibu, Bapak-bapak luar biasa nih sahabat-sahabat. Ini kita udah melewati waktu dari kesepakatan tadi oleh Edwin waktu kita sampai pukul 17.30. Sekarang sudah menunjukkan pukul 17:37. Udah lewat 7 menit nih dari waktu yang sudah disepakati. Saya maaf dari awal. Kenapa? Karena saya tidak bisa membersaing Bapak Ibu dari awal, tapi sebenarnya saya tadi ya ikut aja set in ya dengan Pak Rizky tadi, nggak apa-apa sih bagi saya gitu, nggak jadi masalah. Yang penting materi ini tersampaikan kepada sahabat-sahabat semua, dan ini penting untuk menjadi dasar pijakan setiap modul-modul yang akan Bapak Ibu pelajari selanjutnya. Tetapi yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semua, bahwa pemahaman dari setiap modul yang Bapak Ibu pelajari itu bukan sekedar untuk menambah kebutuhan intelektual saja. Artinya, saya tidak berharap Bapak Ibu mengatakan, oh ya saya jadi paham. Tapi tidak ada implementasi, tidak ada bukti nyata, tidak ada pengejawantahan.
Justru yang paling penting dari semua adalah bagaimana Bapak Ibu mengimplementasikan pengetahuan pemahaman dalam setiap modul yang dipelajari ini dalam sebuah aksi nyata Bapak Ibu melayani kebutuhan belajar anak-anak didik kita. Ingat Bapak Ibu, anak-anak didik kita akan hidup di suatu zaman yang kita tidak tahu seperti apa zaman itu. Dan anak-anak didik kita akan hidup di Indonesia emas. Yang di Indonesia emas itu kita akan mendapatkan bonus demografi yang luar biasa. Apa itu bonus demografi? Bonus demografi itu adalah jumlah penduduk usia produktif itu akan lebih banyak. Siapa yang mengisi? Ya anak-anak didik kita, Bapak Ibu. Bukan kita. Kita mungkin, saya secara pribadi mungkin udah pensiun gitu ya. Wallahu alam, kalau Allah takdirkan saya panjang umur, mungkin saya akan mengalami di tahun 2045. Tapi kalau misalkan saya hanya sampai berapa tahun ke depan, ya saya nggak tahu. Tapi anak-anak didik kita itu yang akan mengisi. Nah, maka ketika kita menyiapkan anak-anak didik kita untuk menjadi aktor-aktor di tahun itu, ya ada pada tugas Bapak dan Ibu semuanya. Ada pada tanggung jawab Bapak Ibu semuanya. Gitu. Maka mudah-mudahan dengan pendidikan guru penggerak ini, Bapak Ibu dibekali sebuah pemahaman yang akan sangat komprehensif, dan itu bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan intelektual, tapi benar-benar menjadi bekal Bapak Ibu berimplementasi, memberikan pelayanan terbaik kepada anak-anak didik kita untuk menuju kebahagiaan dan keselamatannya, baik sebagai dirinya sendiri ataupun sebagai anggota masyarakat. Itu yang disampaikan oleh Kyai Hajar Dewantoro. Begitu Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya buka kamera nih. Saya nutup. Nah, ada dengan jaringan Bapak Ibu. Bapak Ibu, terima kasih. Sama-sama berkesinambungan di pembahasan sebelumnya dari Paricia. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada admin. Langsung ditutup saja. Baik, terima kasih banyak Pak Tata atas pemaparan materinya yang luar biasa. Sekali lagi saya mohon maaf atas ketidaknyamanan dan kesalahpahaman pada siang hari ini. Semoga kita dapat bertemu di kesempatan yang lebih kembali begitu Pak. Banyak Bapak Ibu juga atas kolaborasinya yang luar biasa di kesempatan pada pagi siang hari ini. Saya tutup begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya.